Halo Sobat Animal Box, selamat datang kembali di channel yang selalu berusaha membongkar rahasia alam dan kehidupan liar di sekitar kita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pernahkah kalian melihat bayangan hitam yang melesat cepat di langit senja? Atau mendengar suara cicitan yang memenuhi malam seolah-olah ribuan makhluk kecil sedang bercerita? Mungkin bagi sebagian dari kita, itu hanyalah burung biasa. Tapi bagi yang lain, itu adalah pertanda kemakmuran. Sebuah tanda bahwa alam sedang menawarkan emas putih dari langit. Ya, kita akan menyelami dunia menakjubkan dari burung walet. Di dunia ini, setiap makhluk, setiap fenomena alam, bahkan setiap butir pasir, menyimpan cerita dan ilmu yang tak terhingga. Dengan memahami mereka, kita tidak hanya memperkaya pengetahuan, tapi juga belajar menghargai keseimbangan dan keunikan alam semesta. Dan hari ini, kita akan belajar tentang salah satu arsitek alami terbaik di dunia. Sebelum kita fokus pada walet yang ada di Indonesia, mari kita lihat gambaran besarnya. Di seluruh dunia, ada sekitar 30 hingga 40 spesies burung walet dan seriti yang semuanya termasuk dalam famili Apodidae. Nama famili ini berasal dari bahasa Yunani, Apotunus I, yang artinya tanpa kaki, sebuah deskripsi yang cukup pas mengingat kaki mereka yang sangat kecil dan tidak dirancang untuk berjalan atau bertengger seperti burung pada umumnya. Mereka tersebar hampir di seluruh benua, kecuali di daerah kutub yang sangat dingin. Masing-masing spesies memiliki ciri khas dan ukurannya sendiri. Misalnya, ada walet ekor duri chimney, Chaetura pelagica, yang berukuran sekitar 12–14 cm dan endemik di Amerika Utara. Mereka dikenal karena kebiasaannya bersarang di cerobong asap. Lalu, ada walet alpin, Tachymarptis melba, dari Eropa dan Asia, yang ukurannya lebih besar, bisa mencapai 20–22 cm, dan terkenal dengan kecepatan terbangnya yang luar biasa. Ada juga walet berjambul emas, Hemiprochnechomata, yang ditemukan di Asia Tenggara, dengan ciri khas jambul di kepalanya yang membuatnya terlihat sangat unik. Namun, di antara semua spesies itu, ada satu yang memiliki nilai ekonomi luar biasa dan menjadi primadona, terutama di Indonesia. Dan dialah walet sarang putih. Di Indonesia, ada banyak spesies walet, tapi yang paling terkenal dan memiliki nilai ekonomis tertinggi adalah burung walet sarang putih atau walet polos, Colocalia fucivaga. Masyarakat lokal sering menyebutnya sebagai burung walet saja. Burung ini termasuk dalam famili Apodidae dan tersebar luas di seluruh Asia Tenggara. Walet sarang putih memiliki tubuh ramping dengan panjang sekitar 11 hingga 13 cm. Bulunya berwarna coklat gelap atau kehitaman dengan sedikit kilau. Mereka memiliki sayap yang panjang dan runcing, serta ekor yang bercabang dangkal. Ciri khasnya adalah sarangnya yang terbuat dari air liur murni yang berwarna putih bersih, menyerupai porselen. Habitat aslinya adalah di gua-gua kars yang gelap dan lembab, terutama di daerah pesisir pantai. Namun, seiring waktu, mereka beradaptasi dan mulai bersarang di bangunan buatan manusia, seperti rumah-rumah kosong atau bangunan khusus yang memang dirancang untuk mereka. Inilah yang kemudian melahirkan industri budidaya sarang walet. Walet adalah hewan nokturnal dan pemakan serangga. Makanan utamanya adalah serangga-serangga kecil yang mereka tangkap di udara saat terbang. Kecepatan terbang walet bisa mencapai 110 km per jam, memungkinkan mereka mengejar dan menangkap serangga dengan sangat efisien. Mereka adalah polisi udara alami yang membantu mengendalikan populasi nyamuk dan serangga hama lainnya. Jadi, walet adalah hewan yang tidak berbahaya bagi manusia, justru mereka adalah sahabat kita. Siklus hidup walet sangat menarik. Mereka membangun sarang dengan menggunakan air liur mereka yang kental. Proses ini memakan waktu sekitar 30–45 hari. Setelah sarang selesai, induk walet akan bertelur 2 butir. Proses mengeram berlangsung sekitar 19–25 hari. Anak walet akan menetas dan tinggal di sarang selama 30–45 hari sebelum akhirnya bisa terbang. Uniknya, setiap sarang hanya digunakan untuk satu musim kawin. Setelah anak-anaknya dewasa dan meninggalkan sarang, sarang tersebut bisa dipanen. Namun, dalam praktik budidaya yang berkelanjutan, sarang hanya dipanen setelah anakan walet benar-benar sudah mandiri. Dunia walet juga dipenuhi dengan fakta-fakta menarik yang mungkin jarang kalian dengar. Burung walet memiliki kemampuan ekolokasi,
mirip dengan kelelawar. Mereka menggunakan suara klik berfrekuensi tinggi untuk melihat dalam kegelapan. Suara ini dipantulkan kembali oleh benda-benda di sekitarnya, memungkinkan mereka bermanuver di gua-gua yang gelap gulita. Walet adalah salah satu burung yang bisa tidur sambil terbang. Mereka bisa mematikan sebagian otak mereka secara bergantian saat sedang melayang di udara, sebuah kemampuan yang sangat efisien dalam menghemat energi. Sarang burung walet memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, glikoprotein, asam sialat, dan asam amino. Inilah yang membuatnya menjadi salah satu komoditas termahal di dunia, dan sangat dihargai dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Namun, di balik semua fakta itu, ada pula mitos yang menyelimuti burung ini. Dahulu kala, di beberapa daerah di Indonesia, ada mitos yang menyebutkan bahwa walet adalah titisan dari putri-putri kayangan yang jatuh ke bumi. Air liur mereka dianggap sebagai air mata kebahagiaan para bidadari. Mitos ini, meskipun tidak memiliki dasar ilmiah, menunjukkan betapa berharganya burung ini dalam budaya masyarakat kita. Lalu, bagaimana status konservasi walet saat ini? Menurut data dari IUCN, International Union for Conservation of Nature, per tahun 2025, burung walet sarang putih, Colocalia fucivaga, saat ini memiliki status least concern atau berisiko rendah. Populasi mereka dianggap stabil, bahkan cenderung meningkat, terutama di negara-negara dengan industri budidaya walet yang kuat seperti Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa industri walet, jika dikelola dengan benar, bisa menjadi model yang baik antara konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam. Rumah-rumah walet buatan manusia membantu mengurangi tekanan terhadap populasi walet liar di gua-gua alami, dan pada saat yang sama, memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat. Penelitian terus dilakukan untuk memahami lebih dalam manfaat sarang walet bagi kesehatan, serta untuk mengembangkan praktek budidaya yang lebih etis dan berkelanjutan. Para ilmuwan juga sedang mengkaji bagaimana ekolokasi walet bisa menjadi inspirasi bagi teknologi navigasi baru. Sungguh menakjubkan, bukan? Dari seekor burung kecil yang melesat di langit, kita bisa belajar begitu banyak. Dari cara mereka membangun sarang dengan air liur, hingga kemampuannya beradaptasi di lingkungan baru. Kisah walet mengajarkan kita bahwa kekayaan alam tidak selalu berbentuk emas atau permata, tapi juga bisa datang dari makhluk hidup yang paling tidak terduga. Semoga setelah menonton video ini, pandangan kalian terhadap burung walet tidak lagi sama. Mereka bukan hanya komoditas, tapi juga bagian penting dari ekosistem kita, sebuah keajaiban alam yang patut kita jaga dan lestarikan. Terima kasih banyak sudah menemani Animal Box hari ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan petualangan kita berikutnya. Bagaimana menurut kalian tentang burung walet? Apakah kalian pernah melihat sarangnya secara langsung? Bagikan cerita kalian di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan teruslah belajar dari setiap makhluk di bumi ini.